sertifikat yang Bapak beli tahun 2013. Sertifikatnya terbit tahun 1997. Nah, kemudian sejak Bapak beli tahun 2013, secara rutin Bapak membayar pajak. Artinya lahan itu Bapak sudah urus nomor objek pajak dan ada retribusi pajak secara rutin Bapak bayar sejak 2013 sampai sekarang. Ya, sekalipun itu sudah dibangun puskesmas, tapi ada kewajiban pajak yang Bapak harus bayar. Ya, bisa dicek sana. Listrik juga dibayar dipasang atas nama Bapak, sekalipun puskesmas mereka bayar. Karena tanahnya tanah puskesmas, tanah pemerintah, bukan tanah puskesmas, tanah yang dibangun puskesmas, fasilitas pemerintah. Tetapi ada kewajiban yang Bapak yang harus tetap laksanakan, yaitu adalah pajak. Nah, sebenarnya secara aturan pemerintah tidak bisa membangun sebuah fasilitas apabila di atas lahan itu status hukum, status administrasi, status fisiknya tidak jelas. Ya. Hukumnya, fisiknya sekarang di situ adalah puskesmas. Status hukumnya itu tanah sertifikat milik Bapak. Ya. Administrasi sekarang aktivitas fasilitas pemerintah, karyawan puskesmas, pasien datang ke sana. Ya. Dengan demikian, administrasi pemerintahan dan gedung puskesmas sedang dijalankan di atas lahan yang secara hukum adalah milik Bapak, dan pemerintah sepertinya lepas tangan, tidak ada keinginan untuk menyelesaikan kewajiban mereka. Padahal perjanjian lisannya tahun 2019 itu adalah sebelum akhir 2022 lahan itu harus lunas. Yang kedua, ya, pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat adat. Itu lewat surat yang ditujukan kepada masyarakat adat, di mana pemerintah mengakui bahwa itu tanah wilayah. Bukan sepertinya mengakui ya? Ya, seolah-olah mengakui, tapi menurut masyarakat bahwa pemerintah mengakui bahwa itu milik wilayah. Padahal pemerintah sendiri tahu bahwa itu adalah tanah sertifikat. Artinya, kalau kita mengikuti aturan dan undang-undang, ya, apakah itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria, kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ada Perpres Nomor 71 Tahun 2012, ada juga Undang-Undang Nomor 2 ya, Tahun 2012, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2023. Itu jelas sekali. Ya. Apabila sebuah atau suatu bidang tanah yang sudah ada sertifikatnya, yang dimana pendaftarannya sudah berlangsung lebih dari 5 tahun, itu tidak bisa digugat oleh siapapun, ya. Dan pengadilan juga tidak bisa menggugurkannya. Ya. Hal kedua dari puskesmas itu, dengan masyarakat adat dan pemerintah, kita sudah lakukan pertemuan yang difasilitasi oleh Dinas Pertanahan, ya, Pemukiman dan Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Itu sudah ada 4 kali pertemuan. Bapak sudah jelaskan bahwa tanah itu adalah tanah sertifikat yang Bapak beli, yang nilainya termasuk terlalu mahal, dan semua penyelesaian sehubungan dengan tuntutan ganti rugi tanaman dan bangunan yang ada di situ sudah Bapak bayar. Tahun 2013 Bapak beli hanya 850 juta, tapi Bapak bayar seluruhnya tuh 1,4 miliar karena ada hak-hak di atas tanah itu yang Bapak harus kasih. Ya.
kemudian ada sekelompok masyarakat ya. Sebenarnya yang menuntut itu ada 3 atau 4 kelompok dan tidak jelas. Sudah berkali-kali Bapak jelaskan kepada mereka, kalian punya hak, silakan kalian gugat ke pengadilan. Atau kalau memang di situ ada unsur pidananya, ada tanah kalian yang dirampas, silakan gugat atau bikin laporan ke polisi. Apakah itu ke Polres, apa itu ke Polda. Karena tanah itu tetap saja dipalang dengan tuntutan ratusan juta sampai miliaran, Bapak bikin laporan langsung ke Polda. Dan ini laporan ke Polda aja. Ya. Ada beberapa oknum yang harus diperiksa, akan dipanggil untuk diperiksa, termasuk pejabat dan mantan pejabat di Dinas Pertanahan, Sekda akan diperiksa. Itu udah pasti. Ya. Ya. Dan Bapak berharap ya harus bisa mantan-mantan pejabat ini harus mau untuk diperiksa. Karena ini ulah mereka sehingga pelayanan publik terganggu gitu. Terkait dengan tanah Komba itu, sebelum kita mengadu ke Polda, kita sudah membuat peringatan pertama, kemudian ada surat peringatan kedua. Masyarakat tidak menanggapi, sehingga kita harus membuat laporan. Bapak, kalau masyarakat ini mereka menuntutnya ke Bapak kah? Atau? Kita juga dan menuntut ke Bapak. Mereka minta supaya ganti rugi itu harus dibagi 2. Oh, okay. Padahal Bapak sudah jelaskan bahwa yang beli tanah itu memang Bapak yang urus, tapi itu perusahaan. Dalam perusahaan itu banyak orang yang ada di dalamnya. Ya Bapak memang tidak punya uang untuk beli tanah dengan miliaran rupiah begitu, tapi karena ini perusahaan. Oke. Terus ini Bapak, kan tadi sudah 1 Itu 10 miliar lebih. Mungkin saya potong deh. Yang menentukan harga itu bukan kita. Ya artinya Pemda mau bayar berapa, itu appraisal yang menentukan. Appraisal mengukur, ya. Appraisal yang mengukur. Oh ini harganya berapa aja. Ya silakan urus. Ya. Karena ini perusahaan ya silakan negosiasi dengan perusahaan toh. Gitu. Itu satu. Terus mungkin sebelumnya masih bilang. Tapi pun juga masih ada perusahaan jaminkan ke bank. Gitu. Ya itu yang menjadi masalah bagi kita. Kenapa harus Bapak bikin press release? Karena kita harus membayar cicilan ke bank, ya kan? Kenapa membayar? Memang kita pinjam dari bank untuk membayar toh. Membeli tanah itu perusahaan pinjam dari bank. Kemudian Pemda janjikan nanti tahun 2022 sudah harus jelas. Ternyata sampai hari ini tidak jelas. Ya. Bapak juga sudah menyurat kepada waktu zamannya PJ, 2 PJ itu sudah menyurat. Kemudian juga ke Pak sekarang Pak Bupati sekarang juga Bapak sudah menyurat, tanyakan belum ada jawaban. Jadi sepertinya pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah cenderung untuk menghindar untuk menjawab ya. Menghindar untuk memberikan solusi, sehingga mungkin ya sebulan atau bulan depan ini kita harus angkat publikasikan ini. Karena kemarin Bapak katakan apa yang ditanyakan oleh Presiden Prabowo ini sebenarnya bagus sekali momen untuk kasus-kasus seperti ini. Mengapa begitu banyak masalah, mengapa begitu terlambat sekali pembangunan? Karena puskesmas di Palang otomatis pelayanan publiknya nggak berjalan, pelayanan kesehatan tidak berjalan. Gitu. Nah, kenapa di Palang ya pemerintah yang ciptakan karena menyurat bahwa mengakui itu hak rakyat, padahal pemerintah tahu ini kan orang pertanahan tahu dia hadir di sana, mereka hadir di sana, mereka yang lihat semua dokumen, mereka ukur semua, mereka yang tanya dengan masyarakat, ya memang tanpa sertifikat, tapi kok begitu mereka lepas tangan seolah-olah OKC ini milik wilayah gitu. Jadi di sini Bapak merasa rugi. Artinya Bapak bicara ini dari perusahaan. Iya, mewakili perusahaan. Ya, ini perusahaan, makanya kita harus buat laporan. Ya. Kan membuat laporan polisi ini juga menyangkut kredibilitas terhadap Bapak. Ya seolah-olah perusahaan, ya kan perusahaan ini kan ada komisar. Wah ini seolah-olah saya bermain di sini. Jadi saya harus membuat laporan kepada
Polda, dan mereka satu persatu harus diperiksa, dan saya sangat berharap Polda, dan itu nanti kita komunikasikan juga dengan Kapolda dan Irwasda agar supaya pejabat dan mantan-mantan pejabat harus dipanggil diperiksa. Ya, karena mereka menciptakan kekisruan, kegaduhan yang terjadi sehubungan dengan puskesmas itu memang diciptakan. Begitu. Sebenarnya tidak ada masalah tapi diciptakan. Kalau orang Palu kan tinggal jelaskan aja, panggil jelaskan. Itu sudah sertifikat. Kalau sertifikat itu, apalagi peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 dalam pasal 32 jelas mengatur sebuah bidang tanah atau suatu bidang tanah yang sudah bersertifikat atau sudah didaftarkan setelah 5 tahun tidak bisa digugat. Itu setiap pemilik sertifikat di belakang, di halaman belakang itu ada tertulis ya jelas peraturannya, tidak bisa digugat. Gitu. Tapi Pemda kayak mengakomodir, masa nggak tahu aturan itu. Jadi itu tentang puskesmas. Penting sekali karena ini sebuah objek hukum. Saya katakan objek hukum karena sertifikat itu produk hukum pemerintah. Objek hukum yang dimana cenderung diintervensi oleh adat, itu sebuah kekeliruan. Persoalan-persoalan setanah di Kabupaten Jayapura khususnya di Papua pada umumnya menyebabkan investor cenderung tidak mau masuk atau berinvestasi di Papua karena hak layak terlalu merepotkan. Ya. Kan logika sederhana aja. Kalau masyarakat wilayah merasa dia punya tanah, ya silakan sertifikat aja. Kan ada sertifikat komunal namanya. Ada peraturannya kan jelas. Kan dia punya hutan, dia punya tanah, ya sertifikatkan aja. Mengapa harus sertifikat? Ya karena Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 3 jelas-jelas mengatakan bahwa bumi, air dikuasai oleh negara. Kalau masyarakat atau wilayah merasa punya kamu, ya kamu sertifikatkan supaya tidak ada masalah. Itu tanah atau objek yang sudah bersertifikat tapi tumpang tindih, tuntutan dan merugi. Dan itu sebenarnya merugikan pemerintah daerah.